Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala rasulil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena limpahan rahmat dan kasih sayangnya lah sehingga kita masih dapat bertemu walau secara daring dalam proses pembelajaran kita pada sore hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Yang kami hormati Pak Dr. Abdul Halik MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Difusi dan Inovasi Teknologi PAI. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan teman-teman presenter atau teman-teman pemateri. Dan yang kami banggakan dan kami hormati pula teman-teman partisipan yang alhamdulillah hadir pada perkuliahan kita pada sore hari ini. Insya Allah pada sore hari ini kelompok kami, yakni kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang pula, yang mana yang ada saya sendiri yaitu Adistia Dinda Putri, kemudian ada saudari Andi Nur Alia Hasan, kemudian ada saudari Herani Nur, dan ada saudari Nur Cahyani Wahid. Insya Allah kami akan memaparkan materi dari makalah kami yang berjudul proses pengambilan keputusan inovasi menolak atau menerima. Nah, sebelum itu mari kita simak dulu latar belakang dari makalah kami. Slide-nya tolong. Slide-nya Babe. Nah, pemahaman kita, pentingnya pemahaman kita, baik secara individu maupun secara organisasi, dapat membantu dalam merancang strategi yang efektif untuk mempercepat adopsi inovasi. Oleh karena itu, pada makalah kami ini difokuskan pada proses keputusan inovasi beserta apa-apa yang menjadi faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi individu ataupun organisasi dalam mengambil keputusan dan menerima atau menolak suatu inovasi. Kemudian tujuannya itu adalah untuk mengidentifikasi strategi dan pendekatan yang dapat belum gabung dari Herani Nur. Kayaknya belum masuk deh. Ya, Atau sudah masuk tadi? Oke, kalau begitu kita silakan kepada saudari Andi Nur Alia Hasan untuk memaparkan materi. Oke, sambil menunggu dari Herani Nur, saya jelaskan sedikit dulu yang itu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
yang mempengaruhi individu organisasi dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan Bisa mungkin dikasih mati dulu tenunya, mikrofonnya itu nusul itu nyala itu. Oke, baik, saya lanjutkan. Keputusan untuk menerima atau menolak inovasi merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari aspek individu, organisasi, sosial, ekonomi, maupun teknologi. Nah, efektivitas adopsi inovasi tidak hanya ditentukan oleh keunggulan teknologinya, tetapi juga oleh strategi yang digunakan dalam proses pengambilan secara perorangan. Yang ada 4, yaitu tingkat pendidikan dan literasi teknologi. Yang kedua, pengalaman sebelumnya. Yang ketiga yaitu persepsi fleksibilitas organisasi. Yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya. Nah, saya sebutkan poin-poinnya dulu nih, supaya kalau misalnya ada mito yang bawakan materi, dia bisa sambung. Yang tidak masuk. Oke, baik, saya jelaskan sedikit. Sebentar. Nah, yang pertama tadi itu kita kembali ke faktor pengambilan keputusan inovasi oleh perseorangan. Yang pertama ada tingkat pendidikan inovasi baru. Kemudian yang poin B tadi itu yaitu pengalaman sebelumnya. Nah, pengalaman sebelumnya yang positif atau negatif dalam menggunakan inovasi sebelumnya itu dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan. Keputusan. Nah, jika individu pernah mengalami kegagalan dalam mengadopsi inovasi, mereka cenderung bahkan menolak inovasi baru. Nah, sebaliknya, pengalaman yang sukses, pengalaman terhadap implementasi inovasi yang sukses, yang positif, dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang dalam menerima inovasi lain di masa mendatang. Bentar. Oke, selanjutnya yaitu persepsi risiko dan keuntungan. Nah, individu mempertimbangkan manfaat serta risiko dari suatu inovasi sebelum memutuskan untuk mengadopsi inovasi baru. Nah, jika manfaatnya lebih besar dibandingkan risikonya, peluang adopsinya itu menjadi kecil. Jika lebih banyak manfaatnya, jika lebih banyak manfaatnya daripada risikonya, maka peluang untuk mengadopsi inovasi tersebut itu lembaga resmi yang memiliki peran besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap inovasi. Nah, selanjutnya yaitu faktor pengambilan keputusan inovasi oleh organisasi. Artinya tadi disebut pemimpinan dan budaya organisasi. Nah, kepemimpinan yang visioner dan mendukung perubahan akan mendorong inovasi dalam sebuah organisasi. Budaya organisasi fleksibel, lebih mudah beradaptasi dengan inovasi dibandingkan dengan organisasi. Nah, struktur yang lebih fleksibel ini dapat memungkinkan organisasi lebih cepat mengambil keputusan untuk mengadopsi atau menolak inovasi
Oke, selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu ketersediaan sumber daya. Nah, organisasi yang memiliki akses terhadap sumber daya yang finansial, mendukung teknologi dan tenaga kerja lebih mudah dalam mengadopsi inovasi. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, inovasi akan sulit untuk diimplementasikan. Nah, kepercayaan pada sumber informasi menjadi faktor penting dalam keputusan inovasi. Maaf. Jika individu atau organisasi mendapatkan inovasi dari sumber yang terpercaya, itu memungkinkan adopsi akan inovasi itu akan lebih tinggi daripada kalau misalnya sumber informasi yang didapatkan itu tidak terpercaya. Oke, selanjutnya contoh-contoh penerapan faktor-faktor yang disebutkan tadi dalam konteks Indonesia, dalam konteks yang ada di Indonesia ya maksudnya. Contohnya dalam sektor pendidikan, adopsi e-learning contohnya, menjadi salah satu contoh proses keputusan inovasi yang mana banyak mendapatkan hambatan, seperti halnya kesiapan infrastruktur, kemudian kurangnya literasi digital, sehingga menyebabkan proses pembelajaran daring tidak berjalan maksimal di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penting bagi tenaga pengajar dan penyediaan akses internet yang merata di seluruh daerah dan itu merupakan menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan penggunaan inovasi ini. Selanjutnya untuk materi mengenai strategi dan pendekatan untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan inovasi akan dibawakan oleh Saudari Nur Cahyani Wahid. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom ini dalam rangka melaksanakan perkuliahan pada sore hari ini. Dan tak lupa pula salawat serta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelapnya dunia kepada dunia yang terang benderang. Baiklah, yang terhormat Bapak Dr. Abdul Halik, MPDI, selaku pengampu mata kuliah pada sore hari ini, serta teman-teman semua yang saya pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yaitu optimalisasi dalam pengambilan keputusan inovasi. Optimalisasi pengambilan keputusan dalam menerima atau menolak inovasi menjadi kunci bagi individu dan organisasi dalam menghadapi perubahan zaman, karena keputusan yang tepat dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi. Nah, tantangan seperti ini, keterbatasan pengetahuan dan hambatan struktural seringkali menghambat proses ini, sehingga dibutuhkan pendekatan strategis yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternalnya. Nah, keberhasilan implementasi inovasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, akan tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dan lingkungan pendukungnya. Oleh karena itu, strategi pengambilan keputusan harus mencakup edukasi, regulasi, dukungan sumber daya, dan kolaborasi lintas sektor agar inovasi dapat diterapkan. Slide selanjutnya. Nah, adapun strategi dan pendekatan
pengoptimalan pengambilan keputusan inovasi. Yaitu yang pertama ada peningkatan literasi teknologi dan edukasi. Seminar dan sosialisasi yang terstruktur. Nah, inovasi ini seringkali ditolak bukan karena tidak bermanfaat, akan tetapi karena kurangnya pemahaman akan cara kerja dan manfaat jangka panjangnya. Nah, program edukasi yang tepat akan membantu mengurangi ketakutan dan ketidakpastian dalam mengadopsi inovasi baru. Nah, dalam sektor pendidikan, pemerintah dapat meningkatkan kesiapan guru dan siswa dalam mengadopsi teknologi pembelajaran daring melalui pelatihan dan penyediaan materi yang lebih interaktif. Nah, pendekatan ini juga diterapkan dalam program peningkatan literasi digital bagi tenaga pengajar di berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu penguatan kepercayaan terhadap sumber informasi. Nah, keputusan inovasi seringkali dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap informasi yang diterima. Nah, oleh karena itu, memastikan bahwa informasi terkait inovasi berasal dari sumber yang kredibel itu sangat penting sekali. Nah, organisasi dapat membangun kemitraan dengan lembaga penelitian, akademisi, atau pakar industri untuk memberikan wawasan yang akurat tentang manfaat dan implementasi inovasi. Nah, dalam konteks adopsi QRIS di Indonesia, pemerintah dan bank-bank penyedia layanan keuangan berperan aktif dalam memberikan informasi yang jelas mengenai sistem pembayaran digital. Nah, dengan memberikan transparansi terkait keamanan dan kemudahan penggunaan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap inovasi ini meningkat secara signifikan. Yang ketiga, menciptakan budaya organisasi yang mendukung inovasi, yakni organisasi yang memiliki budaya kerja yang mendorong inovasi cenderung lebih cepat dalam mengadopsi perubahan. Jadi pemimpin harus menciptakan lingkungan yang terbuka terhadap ide-ide baru, serta memberikan dukungan kepada karyawan untuk bereksperimen dengan teknologi dan strategi baru. Nah, di beberapa perusahaan di Indonesia, startup berbasis digital. Budaya inovasi diterapkan dengan memberikan ruang bagi karyawan untuk melakukan riset dan pengembangan tanpa takut akan kegagalan. Nah, hal ini membantu organisasi menjadi lebih adaptif. Yakni adanya regulasi yang terlalu ketat dapat menjadi penghambat dalam adopsi inovasi. Jadi, cepat proses perizinan dan menyelesaikan regulasi agar tidak dapat menghambat perkembangan teknologi. Yaitu misalnya dalam implementasi sistem pembayaran digital di Indonesia, pemerintah memberikan regulasi yang fleksibel. Dengan pendekatan ini, lebih banyak institusi keuangan dan pelaku usaha dapat mengadopsi sistem ini tanpa harus menghadapi kendala regulasi yang rumit. Selanjutnya, meningkatkan kesiapan sumber daya manusia melalui pelatihan. Nah, dalam pelatihan bekerja menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan adopsi inovasi dalam organisasi. Nah, tanpa adanya kesiapan sumber daya manusia, tentunya inovasi yang diperkenalkan dapat menjadi tidak efektif atau bahkan gagal diimplementasikan. Sebagai contohnya, pasti di Indonesia yang mulai menerapkan sistem kerja hibrid dengan teknologi digital. Namun, tidak semua karyawan memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan perangkat lunak baru. Jadi oleh karena itu, pelatihan komprehensif diberikan untuk memastikan transisi berjalan dengan baik. Selanjutnya,
Yang terakhir, ada kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mempercepat adopsi inovasi. Yakni anak swasta dan akademisi dapat mempercepat adopsi inovasi dengan menyediakan sumber daya yang lebih luas lagi. Jadi dengan sinergi ini memungkinkan adanya investasi bersama dalam riset dan mengembangkan inovasi yang dapat diterapkan dalam berbagai sektor. Indonesia, contoh nyata dari kolaborasi ini adalah yakni program Smart City yang diterapkan di beberapa kota besar. Nah, jadi pemerintah daerah bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menghadirkan solusi inovatif dalam manajemen transportasi, layanan publik, dan infrastruktur kota berbasis digital. Jadi itulah tadi strategi pendekatan pengoptimalan pengambilan keputusan inovasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Itu tadi penyampaian materi mengenai pengoptimalan pengambilan keputusan inovasi, menerima atau menolak. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan ataupun menambahkan materi kami. Misalnya ada untuk sesi ini kita batasi dulu untuk sebanyak 2 pertanyaan. Teman-teman, saya persilahkan untuk bertanya. Ya, baik, pemateri. Ya. Oh ya, saya persilakan kepada Saudara Muhammad Yudi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator yang kita hormati bersama, Bapak Dr. Abdul Halik, MPDI, selaku dosen pengampu kita pada sore hari ini, serta teman-teman sekalian yang mengikuti perkuliahan via Zoom pada sore hari ini. Baik, pertanyaan saya mengenai tentang materi kita pada sore hari ini tentang proses keputusan inovasi. Nah, salah satu tadi dalam pembahasan dijelaskan bahwa adanya keselarasan antara pemerintah pusat ya, dalam selaku pengambil kebijakan dan apa tadi itu dalam mengambil kebijakan serta dalam proses-proses yang lain. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Kadang kita melihat bahwa antara keputusan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan apa yang diberikan oleh pemerintah daerah kadang tidak selalu berjalan secara beriringan.
Nah, karena kenapa? Ini dipengaruhi karena adanya sistem di pemerintah daerah yang dikatakan sebagai otonomi daerah. Nah, kadang kita melihat bahwa kemajuan teknologi dan inovasi yang terjadi sekarang itu tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang mampu mengoptimalkan proses kegiatan dalam masyarakat itu. Nah, pertanyaannya seperti ini. Kadang kita melihat di tingkat daerah itu ada kebijakan-kebijakan yang memudahkan dalam proses proses berkegiatan atau proses pelayanan publik. Nah, ini semua adalah inovasi-inovasi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tetapi kita melihat ternyata tidak sejalan dengan apa yang diinginkan. Misalnya masih banyaknya peraturan-peraturan yang menyebabkan hal-hal itu terhambat. Nah, dan khususnya di daerah-daerah terpencil itu tidak adanya pelayanan satu pintu, ya, pelayanan satu pintu sehingga ya kadang menyebabkan pengurusan-pengurusan itu terhambat yang seharusnya sudah memiliki kebijakan-kebijakan yang mengharuskan prosesnya itu harus cepat, tepat, dan sesuai dengan arahan-arahan. Nah, pemateri melihat hal ini apakah sebagai penghambat dalam proses pengambilan keputusan ini terjadi di tingkat apa ini kira-kira ini? Apakah pemerintah daerahnya atau mungkin malah seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Muhammad Yudi. Masya Allah, panjang sekali. Nah, jadi tadi itu pertanyaannya Saudara Yudi mengenai terkadang di tingkat pemerintah di tingkat daerah ada kebijakan yang mempermudah sebuah pelayanan, tetapi yang mana ternyata itu tidak sejalan dengan yang kita inginkan. Seperti biasa banyaknya peraturan-peraturan yang kemudian menghambat kemudahan yang disediakan tersebut. Nah, apakah itu tadi pertanyaan? Apakah itu di tingkat mana? Apakah di tingkat daerah atau karena struktur daerah tersebut yang maksudnya struktur orang-orang daerah tersebut yang tidak apa tadi, Saudara Muhammad Yudi? Yang yang tidak mampu untuk mengikuti perkembangan pengambilan keputusan itu. Yang tidak mampu mengikuti perkembangan pengambilan keputusan itu. Oke, selanjutnya masih ada satu pertanyaan pada teman-teman. Bisa sedikit, Pak moderator. Oh iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi dari pembahasan sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Abdul Halik selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi inovasi dan teman-teman pemateri serta teman-teman yang sempat hadir. Dalam judul makalahnya itu proses keputusan inovasi menerima atau menolak
Ini apa? Ini kemarin jadi pertanyaannya Saudara Sulaiman, mungkin minggu lalu kalau tidak salah. Di mana batas, di mana ketika dia ditolak atau diterima kalau tidak salah ya, yang saya ingat. Terus dalam pembahasannya tadi pemateri yang saya dengar itu lebih condong bagaimana, meskipun di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi individu dan organisasi dalam mengambil keputusan, tapi untuk contohnya tadi yang dipaparkan itu lebih condong ke bagaimana inovasi itu diterima. Jadi mungkin bisa diberikan contohnya, inovasi-inovasi yang ditolak karena faktor apa, mungkin itu saja dari saya. Karena kita baru mau baca ini makalah, tapi lambat sekali dikirim. Baik, itu saya dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, yaitu pertanyaan tadi itu coba jelaskan contoh inovasi yang ditolak dan apa-apa faktor dari tertolaknya inovasi tersebut. Gitu ya? Iya, contohnya ketika Iya, ditolak, contohnya. Oh, terus misalnya ada contoh dari faktor apa begitu. Kan tadi ada beberapa faktor yang dipaparkan. oke. Nah, contoh dari faktor-faktor yang tadi dipaparkan di contoh yang ditolak. Ya, iya, ketika ditolak seperti apa. Oke, terima kasih. Oke, tadi ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari saudara Muhammad Yudi, kemudian yang kedua itu dari saudari Andi Tandri. Kepada teman-teman pemateri, sudah ada yang bisa menjawab salah satu dari pertanyaan tersebut, atau keduanya pun tidak masalah. Baik, saya moderator. Ya, persilahkan kepada saudari Hairani Nur untuk menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Permohonan maaf karena HP tadi panas, kemudian lowbat. Baik, sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Abdul Halik, MPDI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah hari ini, serta teman-teman yang kami banggakan. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baik, terkait pertanyaan dari Saudara Yudi, di mana saya menangkap inti dari pertanyaannya adalah kalau melihat kondisi sekarang itu terkadang hal-hal yang keluar dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah itu tidak selaras atau tidak berkesinambungan. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah hal-hal semacam ini jika terjadi masalah itu berasal dari mana? Apakah dia berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Yudi. Kalau dilihat dari kondisi seperti itu, sebenarnya kalau untuk saling menyalahkan, dalam artian kita menyalahkan satu pihak, entah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, itu sebenarnya juga agak gimana ya, karena kondisi seperti itu bukan semata berpusat pada kesalahan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sendiri, di mana dia lebih mengarah kepada mekanisme koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan komitmen kolaboratif antara pusat dan daerah dijalankan. Jadi ada beberapa hal yang harus menjadi poin yang bisa dikembangkan dan bisa menjadi hal yang bisa dikolaborasikan, seperti mekanisme koordinasi, kemudian sinkronisasi kebijakan, dan komitmen kolaboratif antara pusat dan juga daerah itu sendiri. Kemudian, menjadi kunci dari permasalahan seperti ini adalah kita bisa membangun hubungan yang saling melengkapi dari baik itu dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi tidak ada yang mendominasi dari salah satu pihak tersebut. Nah, mungkin itu dari saya pemateri. Moderator, saya kembalikan.
Baik, itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Saudara Yudi. Saya kembalikan dulu kepada Saudara Muhammad Yudi. Baik, baik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa dari Saudari Hairani Nur ya. Oke, baik. Jadi tadi sudah dijawab bahwa harus ada koordinasi dan sinkronisasi antara pengurus pusat dan pengurus daerah. Nah, nah kita lihat dan pasti juga dirasakan oleh teman-teman sekalian, adanya sinkronisasi itu belum menjamin, bahwa apakah stakeholder yang ada di bawah mampu untuk melaksanakan atau tidak. Nah, kadang pimpinan di atas sudah mengatakan, ya sudah memberikan kebijakan seperti ini, tetapi ternyata yang di bawah masih dalam tanda kutip ada cawe-cawenya di bawah. Nah, dan pasti dirasa, khususnya teman-teman yang berada di daerah-daerah yang jauh dari pusat perkotaan, yang seharusnya proses penyelesaiannya itu atau proses pengurusannya itu hanya membutuhkan waktu 1 jam, itu bisa menjadi 1 minggu. Nah, ini kan tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh pucuk pimpinan yang seharusnya selalu berkoordinasi. Hal-hal ini sering terjadi bukan hanya di kota-kota besar, bahkan di daerah-daerah terpencil pun sangat sering ditemukan hal-hal yang demikian. Nah, ini menjadi sebuah problematika khusus bahwa ketika pucuk pimpinan sudah menerima sebuah inovasi itu dan sudah memberikan sebuah pernyataan atau bahkan diberikan sebuah surat edaran bahwa harus dilaksanakan seperti ini, ternyata yang di bawah itu tidak mampu untuk melaksanakan, sehingga terjadi miskomunikasi. Ya, seperti itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua tadi itu dari Saudari Andi Tendri. Pemakala ada yang bisa menjawab? Bisa diulang pertanyaannya, moderator? Ya, tadi pertanyaannya itu karena di makalah kita itu banyak disebutkan tentang menerima inovasi, namun maksudnya tidak ada contoh yang bagaimana inovasi itu yang tertolak. Jadi pertanyaannya itu berikan contoh inovasi yang tertolak berdasarkan dari faktor-faktor yang disebutkan di makalah kita tadi. Ada beberapa faktor tadi, ada faktor pengambilan keputusan inovasi oleh organisasi, ada juga faktor pengambilan keputusan perorangan, salah satunya. Inovasi yang tertolak, contohnya. Kami juga memberikan kesempatan kepada teman-teman partisipan. Barangkali ada yang ingin menjawab, menambahkan kedua pertanyaan tadi. Saya persilahkan kepada teman-teman. Bisa ditampilkan tadi slide-nya di bagian faktor-faktor.
Mungkin sedikit moderator. Iya, saya persilahkan, Ya. Saudara. Baik, terima kasih. Jadi untuk mungkin Andi Tendri tentang pertanyaan tadi, kalau tidak salah tentang inovasi yang tertolak nih, yang seperti apa itu contohnya? Sebenarnya inovasi itu awal mulanya itu kan inovasi itu, kalau berbicara tentang inovasi adalah sesuatu yang baru di kalangan masyarakat. Nah, pada awalnya inovasi itu kalau masyarakat tidak tahu, pasti awal mulanya itu pasti ditolak. Tapi lama-kelamaan juga pasti akan diterima. Contohnya yang ditolak dulu seperti kalau tidak salah dulu tentang mobil listrik, ya, mobil listrik di Indonesia. Nah, kan awal mulanya itu banyak penolakan pro dan kontra itu tentang pembuatan mobil listrik di Indonesia. Alasannya yang pertama karena infrastrukturnya belum ada, terus apalagi ya, harganya masih terlalu tinggi, terus belum banyak belum banyak teknisi yang terlatih tentang itu, dan juga tentang ya baterainya juga, kalau tiba-tiba mati di jalan itu atau habis di jalan, belum ada SPBU-nya pada waktu itu. Nah, ya selain daripada itu juga masih banyak dulu yang masih sering kita dapatkan. Salah satunya inovasinya pada waktu COVID dulu itu tentang vaksinasi. Itu kan inovasi-inovasi semua juga yang diberikan pada waktu itu. Yang awalnya itu ditolak karena alasannya itu karena adanya konspirasi, ya. Seperti itu yang ditolak pada waktu itu, ya. Inovasi-inovasi yang seperti itu yang menurut pandangan saya, tapi mungkin ada pandangan dari teman-teman yang lain yang mungkin bisa memberikan pencerahan kepada saudari yang ditendri. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi jawaban dari partisipan, yaitu Saudara Muhammad Yudi. Saya persilakan dulu kepada teman-teman pemateri untuk menjawab. Kemudian kita kembali. Oke, kepada Saudari Herani Nur. Baik, terima kasih atas kesempatannya lagi moderator. Jadi menjawab pertanyaan dari Saudari Andi Tendri, yaitu contoh inovasi yang tertolak ya. Jadi saya mengambil satu contoh, salah satu inovasi yang tertolak yang kita bisa lihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam organisasi. Nah, seperti mungkin teman-teman juga pernah mendengar ada aplikasi untuk dinas, baik itu dinas apapun itu, dan saya mengambil contoh yaitu lapor bupati. Nah, di mana pembuatan inovasi ini dia membuat sebuah aplikasi yang berbasis Android. Nah, di mana pembuatan ini bertujuan untuk untuk jika ada sesuatu hal terkait dari kebijakan atau apapun itu yang berasal dari pemerintah, baik itu dari bupatinya sendiri, itu bisa langsung melapor di aplikasi tersebut. Nah, seperti itu. Yang kemudian yang menjadi, nah pada aplikasi ini dia sudah diuji coba sebagus mungkin dan hasilnya pun juga bagus. Namun ada beberapa kendala yang akhirnya aplikasi ini ditolak oleh beberapa pihak, termasuk dari pihak dinas lingkup bupati itu sendiri, di mana aplikasi ini orang-orang bisa mengatakan bahwa kenapa aplikasi ini tidak diterima atau ditolak, karena bisa jadi dengan aplikasi lapor bupati ini dia bisa membuka
apa yang membuka kinerja yang tidak baik pada pemerintah sekitar bupati tersebut. Kemudian bisa jadi dengan adanya aplikasi lapor bupati ini, staf-staf di dalam dinas tersebut merasa dilompati seperti itu, karena kan kalau kita melapor langsung di aplikasi. Biasanya kan kalau kita melapor ada sesuatu kendala, bisa langsung ke stafnya. Nah, stafnya itu merasa bahwa dengan ini aplikasi kita dilompati seperti itu. Jadi dia merasa tidak berguna. Begitu. Nah, akhirnya dengan beberapa hal tersebut, dengan kendala-kendala tersebut, si aplikasi ini itu tidak lagi dilanjutkan, dalam artian dia dibekukan, dan orang atau staf yang membuat aplikasi ini akhirnya dimutasi juga. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu saya kembalikan. Ya, itu tadi beberapa jawaban mengenai contoh inovasi-inovasi yang tertolak. Ada tadi yang disebutkan oleh Saudara Muhammad Yudi, contoh inovasi tertolak secara persoalangan itu seperti mobil listrik, karena harganya itu masih relatif mahal, kemudian banyaknya ketakutan orang-orang ketakutan karena ketersediaan tempat untuk chargernya itu. Kemudian ada karena kurangnya juga informasi mengenai perawatan mobil listrik, dan ada juga karena faktor kebiasaan, lebih suka mengendarai mobil yang berbahan bakar bensin semacamnya. Kemudian inovasi yang tertolak secara organisasi itu bisa tadi kita lihat dan tadi yang disebutkan oleh saudari Herani Nur, aplikasi-aplikasi online. Kemudian ada juga contohnya itu yang seperti sistem cloud, sepertinya kayak gitu, karena ada tertolak oleh organisasi karena adanya kekhawatiran terhadap data atau keterbatasan SDM terhadap pemahamannya terhadap sistem cloud itu tersendiri. Kemudian lagi-lagi masalah kenyamanan, budaya organisasi yang sudah nyaman menggunakan server yang secara fisik. Nah, itu tadi jawabannya. Saya kembalikan dulu kepada Saudara Andi Tendri. Bagaimana? Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Dari jawaban Saudara Yudi mengenai tadi ada mobil listrik terus vaksin, tapi kan akhirnya juga banyak yang menolak tapi dipaksa untuk menerima kan. Tapi tadi yang betul-betul tertolak itu contoh yang diberikan oleh Saudara Hairani. Cuman yang ingin saya tanggapi, sekedar menanggapi, bukan untuk membuat pertanyaan baru. Agak lucu tadi alasannya. Yang pertama itu karena takutnya terbongkar semua kinerja, padahal aplikasi itu kan dikeluarkan oleh pemerintahan tersendiri, tapi ternyata takut nanti makin transparan, padahal lebih lebih bagus. Bagus juga sih supaya lebih transparan yang terjadi begitu. Terus yang kedua karena nanti dilangkai staf-stafnya begitu. Kalau misalkan persoalan staf, kan staf yang bagian melayani masyarakat yang bisa mengambil alih itu. Terima kasih atas jawabannya, pemateri dan tambahan tadi dari Saudara Muhammad Yudi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman sekalian. Kedua pertanyaan yang masuk pada hari ini sudah terjawab. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah, yakni Bapak Dr. Abdul Halik, MPD. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukran, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban, wa bil Islam madina, wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Pertama-tama permohonan maaf karena kurang fit ya. Sehingga memaksa kita untuk perkuliahan secara online. Pada hari ini kita berbincang tentang inovasi, dan inovasi yang paling banyak terjadi secara vulgar di dalam kehidupan sosial kita adalah teknologi. Teknologi itu bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan terapan. Jadi ketika ilmu pengetahuan berkembang dan mengarahkan ke dalam konteks terapan, maka akan melahirkan teknologi. Jadi teknologi ini sifatnya satu proses kelahirannya dari akselerasi ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan itu tumbuh dan berkembang di dalam wadah lembaga pendidikan, khususnya secara formal. Karena lembaga pendidikan formal inilah memiliki sistem yang paling ilmiah dan tentu terstruktur dengan baik, sehingga dalam setiap kegiatannya berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, selama kegiatan pendidikan itu berlangsung, maka akan terjadi proses difusi dan inovasi ilmu pengetahuan, dan dari situ akan terjadi kemajuan atau akselerasi teknologi. Jadi inovasi teknologi merupakan sebuah keniscayaan dan akan terus terjadi selama dalam kehidupan kita ini menjadikan pendidikan sebagai wadah yang diyakini dapat membangun peradaban umat manusia yang lebih baik, lebih positif ke depan. Nah, tentu setiap ada perubahan tidak selamanya mendapat respon positif dari masyarakat. Sebagaimana tadi yang disampaikan dalam diskusi kita, ada positif, ada negatif. Dan setiap ada inovasi selalu bersentuhan dengan hal-hal mendasar dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia itu secara natural itu bersifat alamiah, dalam arti selalu mengandalkan kenyamanan, selalu memprioritaskan kenyamanan. Ketika ada inovasi, maka akan terjadi perubahan dan merasakan ada gangguan dari rasa nyaman itu. Jadi begitu juga misalnya kita ini mahasiswa, ketika kita merasa terganggu, berarti kita selama ini merasa nyaman dalam zona itu. Jadi zona nyaman itu merasa terusik ya dengan adanya inovasi. Jadi wajar kalau masyarakat kadang responnya negatif terhadap inovasi teknologi. Nah, tentu kalau kita melihat fenomenanya di masyarakat, ada yang bersifat resistensi, ada yang skeptisisme.
dan kemudian melakukan penolakan. Jadi resistensi itu yang melihat, ada sebagian yang melihat ini dapat mengganggu, dapat merusak, mengganggu kenyamanan, dapat mengaburkan identitas dan seterusnya, sehingga harus ditolak. Begitu juga dengan skeptisisme. Ada yang merasa ragu apakah inovasi itu dapat memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan, jadi dia sehingga merasa ragu dengan adanya inovasi. Nah, hal yang sangat penting untuk kita kaji sesungguhnya adalah bagaimana lembaga pendidikan, terutama kita di perguruan tinggi ini, dapat menjadi mainstream dalam melahirkan kreasi dan inovasi, khususnya dalam bidang teknologi. Nah, oleh karena itu, kita menginginkan ada sebuah sistem lembaga pendidikan yang mendorong untuk melahirkan adanya inovasi tersebut. Jadi sistem ini yang kita bangun dalam konteks lembaga pendidikan adalah membangun budaya pemikiran kritis, inklusif, dan visioner. Jadi ini yang pertama ya. Jadi bagaimana di dalam konteks mohon maaf, tadi ada yang telepon HP. Saya pakai signal HP. Jadi yang pertama tadi saya sebutkan adalah membangun budaya pemikiran kritis, inklusif, dan visioner. Jadi misalnya di program Pasca Sarjana, agar terbangun atau terdorong adanya inovasi teknologi, maka kita semua dituntut untuk memiliki mentalitas kritis, ya, mentalitas yang kritis, kemudian pemikiran yang inklusif, dalam arti terbuka untuk menerima kebenaran dari luar, kemudian selanjutnya adalah di dunia perguruan tinggi, halo,
Maaf Bapak Ibu ya. Kemudian saya lanjutkan kembali. Setelah budaya pemikiran kritis, inklusif, dan visioner kita bangun dalam lembaga pendidikan, maka selanjutnya adalah sistem pembelajaran yang mendukung dengan adanya inovasi itu harus dikembangkan ya. Jadi biasanya di perguruan tinggi itu sistem pembelajaran yang dikembangkan adalah pembelajaran yang berbasis riset, yakni pembelajaran yang tentu orientasinya adalah penyelesaian masalah yang berbasis proyek di lapangan ya. Jadi sehingga hasil dari pembelajaran itu akan melahirkan inovasi-inovasi yang tentu arahnya adalah teknologi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, sebuah lembaga pendidikan yang dapat melahirkan inovasi itu sangat dipengaruhi oleh interaksi global. Jadi dalam bentuk kemitraan, tentu seringkali mitra itu menjadi satu mutual simbiosisme, saling menguntungkan satu sama lain, memberikan kontribusi kedua belah pihak, sehingga tentu inovasi-inovasi yang diharapkan di dalam konteks teknologi ini menjadi sangat penting. Kemudian selanjutnya adalah di dalam perguruan tinggi tentu selalu berhadapan dengan rivalitas atau tuntutan dari baik pemerintah maupun tuntutan dunia internasional. Sehingga di sini tercipta sebuah kompetisi agar memiliki grade yang lebih tinggi dari perguruan tinggi itu. Salah satu yang menjadi saluran yang harus dikembangkan di dalam mendapatkan posisi yang kompetitif itu adalah melahirkan berbagai macam inovasi dalam bidang teknologi. Jadi inovasi-inovasi dalam konteks teknologi ini akan menjadi bagian dari garansi di dalam mendapatkan posisi yang kompetitif karena akan terbaca melalui dengan publikasi. Jadi publikasi karya ilmiah dari Civitas Academica itu akan memberikan grade yang tinggi kepada perguruan tinggi itu sehingga dapat berkompetisi dengan dunia global itu sendiri. Kemudian hal yang sangat penting adalah adanya bentuk pengakuan. Jadi pengakuan di sini dalam arti bahwa siapapun dalam Civitas Academica itu mendapatkan atau melahirkan sebuah inovasi, maka perlu dan sangat layak untuk mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari orang-orang yang memiliki kewenangan. Jadi memberikan penghargaan kepada orang yang inovatif, yang kreatif, karena dapat berkontribusi untuk sebuah kemajuan khususnya dalam bidang teknologi. Lalu di dalam lembaga pendidikan itu yang menopang adanya inovasi, yakni lembaga pendidikan yang mendapatkan dukungan dari sumber daya. Jadi baik sumber daya manusia dalam arti bahwa manusianya ini memiliki komitmen untuk maju, untuk terus berkarya, dan juga ada
sumber daya infrastruktur. Sumber daya infrastruktur ini dalam bentuk lengkap dengan laboratorium, ada laboratorium komputer, laboratorium entrepreneurship, ada laboratorium kepemimpinan dan seterusnya. Itu saya kira sangat penting untuk menjadi bagian dari support di dalam melahirkan inovasi. Ada sumber daya dana atau budget, ya tentu setiap inovasi itu selalu berhubungan dengan pembiayaan. Karena tentu dalam kegiatan proyek yang untuk melahirkan inovasi selalu membutuhkan pembiayaan itu sendiri. Kemudian yang sangat penting juga di dalam sebuah lembaga pendidikan adalah adanya kontes kepemimpinan yang kuat dan manajerial modern ya, atau sistem manajemen modern. Nah, kita di kampus ya tentu dengan kepemimpinan yang kuat, yang visioner, yang efektif, sehingga membutuhkan inovasi-inovasi yang terus untuk melahirkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga di dalam penataan tata kelola, apakah tata kelola birokrasi dan tata pamo, tentu membutuhkan sistem manajerial yang modern ya. Jadi ada pengambilan keputusan secara bertingkat ya, kemudian koordinasi pengawasan, ada monitoring, evaluasi. Ya, maaf, baru menyala lampu di rumah. Saya ingin menanggapi dua tadi pertanyaan dari teman-teman. Ya. Tentu respon pusat dan daerah seringkali berbeda. Jadi karena pusat itu memikirkan seluruh daerah. Dan tentu daerah yang dipikirkan adalah wilayahnya masing-masing. Jadi yang diharapkan sesungguhnya adalah kreativitas dan inovasi daerah itu sendiri. Jadi kadangkala pusat itu tidak mendapatkan informasi yang akurat bagaimana dinamika di daerah. Salah satu contoh yang sangat terkenal baru-baru ini adalah ada sebuah desa justru dapat membagikan THR kepada masyarakatnya. Jadi saya kira ini satu kemajuan yang luar biasa. Ternyata desa itu dengan kreativitas dan inovasinya dapat mengembangkan potensi daerah, dengan ada destinasi wisata, lalu dia kembangkan, dia kelola dengan baik, dia manage, dan penghasilan itu menjadi pendapatan asli desa, dan tentu manfaatnya dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat desa. Jadi itu sebenarnya diharapkan dari pusat. Kemudian dalam konteks teknologi ya, dalam bidang layanan. Jadi ini juga yang saya kira setiap daerah itu punya kendala masing-masing. Kalau Parepare itu wajar layanan itu dapat berjalan dengan baik ya, karena tidak ada di Parepare yang tidak terkoneksi dengan internet. Kemudian Parepare dengan luasnya yang sangat dekat jaraknya ya. Di bulan Ramadan saya ke Dukcapil ya, karena rusak saya punya KTP, coba ke sana dan ternyata di pusat layanannya itu ada kerusakan server. Akhirnya saya ke kantor pusatnya di Dukcapil. Saya membandingkan dengan masyarakat umumnya dalam pelayanan itu. Ternyata saya cepat sekali dilayani karena ketika di kantor itu ditawarkan ada aplikasi Dukcapil untuk membaca biodata kita sebagai warga negara
saya hanya langsung dikasih tahu, saya langsung download, kemudian mengisi form-form yang ada di dalam, sehingga pelayanan untuk ke saya itu sangat cepat dibandingkan dengan masyarakat. Ya. Yang lain itu yang membutuhkan pendampingan untuk mendownload dan mengisi aplikasi itu. Jadi saya pikir bahwa tergantung juga masyarakat di dalam konteks layanan itu bagaimana tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap inovasi-inovasi terbaru. Jadi kalau bagi kita misalnya mendapatkan layanan itu dan diminta untuk mendownload aplikasi, kira itu akan cepat sekali. Jadi alhamdulillah saya merasakan itu efisiensi ya di dalam pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Nah, tentu kalau misalnya di daerah lain ya itu berjenjang ya, ada surat keterangan dari desa kemudian ke Dukcapil atau ke kecamatan baru ke Dukcapil. Kalau di Parepare kan langsung ke Sintap ya, kalau salah Sintap namanya ya, di satu pintu layanan itu. Namun demikian bahwa kita memahami di dalam inovasi teknologi di bidang pelayanan, terutama pendidikan. Beberapa tahun yang lalu saya sering berdiskusi dengan teman-teman guru bahwa apakah guru itu secara keseluruhan mendapatkan akses yang sama di dalam mengikuti pelatihan-pelatihan di bidang teknologi mutakhir, terutama yang terkait dengan pembelajaran. Ternyata tidak semua guru mendapatkan akses yang sama. Hanya guru-guru tertentu ya, misalnya guru penggerak misalnya itu yang dikirim, lalu nanti guru penggeraknya yang melakukan sharing kepada guru-guru yang lain. Namun demikian bahwa tentu ya guru penggerak ini sangat terbatas ya. Sehingga terjadi semacam kelambatan di dalam penyebaran kemampuan di bidang teknologi terbarukan di dalam dunia pembelajaran. Dinas Pendidikan pun juga seringkali tidak punya anggaran ya untuk melatih guru-guru di tingkat daerah itu. Jadi sehingga biasanya pelatihan-pelatihannya itu langsung dari pusat. Sehingga tentu pihak sekolah dan juga daerah tidak mampu memberikan layanan secara keseluruhan. Karena misalnya ada kriteria-kriteria, syarat-syarat yang harus mengikuti pelatihan itu. Nah, ini saya kira ya kalau dalam lembaga pendidikan, saya selalu berpegang kepada syarat penerapan dari sebuah teknologi di dalam dunia pendidikan itu ya. Salah satu yang paling menentukan itu adalah political will dari seorang leader. Jadi kemauan dari seorang leader penentu kebijakan itu yang sangat mempengaruhi dari penerapan teknologi mutakhir di dalam lembaga pendidikan khususnya. Jadi kalau itu sudah dimiliki, ya tentu tinggal bagaimana merancang, mendesain kebijakan-kebijakan, apakah itu dalam bentuk kebijakan anggaran atau kebijakan pelatihan sumber daya manusia, pengadaan infrastruktur pendukungnya dan seterusnya. Jadi ini saya kira dimulai dari kepemimpinan dan manajerial itu sendiri. Kemudian tadi juga dari Bu Andi Tenri ya, inovasi teknologi yang ditolak di masyarakatnya. Jadi saya kembali tekankan bahwa inovasi itu adalah sebuah keniscayaan dan itu tidak bisa dihindari. Namun demikian masih ada masyarakat yang menolak. Jadi menolak teknologi terbaru di tengah-tengah masyarakat itu karena tadi kata kuncinya itu ketika mengganggu rasa nyaman. Jadi ketika misalnya kita melihat memetakan bagaimana alasan masyarakat menolak dari teknologi
baru itu sendiri ya. Jadi yang pertama, karena ada disruption atau gangguan dalam tatanan sosial. Jadi tatanan sosial ini merasa terganggu. Jadi misalnya apa ya? Ada teknologi aplikasi di bidang media sosial. Mungkin media sosial ini lebih banyak dirasakan masyarakat akan dampaknya. Ya. Misalnya tidak ada lagi privasi masyarakat, ya. Karena semua terbuka, semua terpublish, lalu nilai-nilai sakralitas di dalam masyarakat itu menjadi hilang. Ini sehingga ada yang menolak, ada yang tidak mau menggunakan media sosial. Jadi ini juga lagi-lagi pengguna media sosial harus bijak bahwa meskipun orientasinya media sosial itu adalah publikasi, maka tentu kita harus menjaga wilayah privasi. Jadi wilayah privasi adalah hal yang harus dihindari di dalam publikasi. Sedangkan medsos itu adalah orientasinya publikasi. Kemudian ada teknologi pengawasan, CCTV dan seterusnya. Ini juga lagi-lagi ya, ada yang menolak karena merasa terganggu. Jadi misalnya di kantor tadinya tidak ada CCTV, di ruangan kita tidak ada CCTV, tiba-tiba ada dipasang itu. Jadi kita menjadi terganggu ya, rasa nyaman gitu ya, karena ada CCTV. Mungkin tadinya banyak amplop yang masuk itu, akhirnya tidak bisa lagi main amplop gitu ya, karena ada CCTV. Jadi kita menolak hal itu ya. Dulu juga ketika ada wacana akan dipasang CCTV di ruang-ruang kelas gitu ya. Jadi saya sebenarnya menolak gitu ya. Kalau di lorong-lorongnya itu tidak apa-apa, tapi kalau di dalam kelas itu saya menolak ya. Kenapa? Karena ruang kelas itu adalah mimbar bebas. Jadi mimbar bebas, kritisisme itu harus dibangun, apapun harus didiskusikan, dan wacana-wacana yang dianggap tidak sejalan dengan kaidah-kaidah keilmuan, dan itu boleh jadi mengarah kepada pemimpin, kebijakan dan seterusnya. Jangan sampai CCTV itu menjadi alat monitoring ya, sebagai mata-mata untuk mengontrol orang-orang yang dianggap kritis ya, sehingga kita tidak bisa lagi berkreasi karena selalu merasa diawasi ya. Tapi itu mengganggu sebenarnya kenyamanan kalau kita diskusi misalnya yang sangat kritis ya. Apalagi mata kuliah saya biasa adalah misalnya manajemen kompleks ya. Jadi kalau berbicara manajemen kompleks kan harus pakai kasus itu. Jadi misalnya kalau manajemen konfliknya adalah demo. Demo itu tidak selamanya negatif. Dengan adanya demo, sehingga kadang pimpinan menjadi terbuka menyampaikan informasi. Jadi itu nanti kalau dilihat di CCTV, wah ini berarti Pak Halik ini orangnya provokator ya, selalu mengajak mahasiswa untuk demo. Padahal itu adalah teori tentang manajemen konflik. Jadi konflik itu bukan masalah, tetapi menjadi peluang untuk mendapatkan satu informasi kebenaran yang kita harapkan. Itu contoh. Gitu ya. Ada juga misalnya otomatisasi. Jadi ini terkait dengan masalah pekerjaan, otomatisasi. Jadi tadinya dikerja secara manual, kemudian tiba-tiba ada teknologi, akhirnya kita digantikan oleh teknologi itu ya, sehingga semuanya menjadi otomatisasi. Ya, misalnya di jalan tol ya, jalan tol ada pakai kartu, bahkan ada di tol kalau luar negeri itu pakai chip ya, tidak perlu lagi ada kartu. Chipnya dipasang di mobil, kalau sudah terbaca kamera langsung terbuka palangnya ya. Jadi itu menghilangkan ya peluang kerja manusia ya, sehingga merasa terganggu. Apalagi ini adanya artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Kalau Elon Musk itu mengatakan 10 tahun ke depan
AI itu akan lebih pintar daripada manusia. Kita ini harus hati-hati, gitu ya. Kita merasa terganggu apa namanya dengan adanya AI ini karena kita kadang telat ya melahirkan gagasan dibandingkan dengan AI. Jadi ini juga ya sebenarnya banyak lah yang mengganggu ya dalam konteks literasi itu sendiri. Kemudian ada teknologi blockchain. Jadi tadinya orang-orang terganggu juga dengan adanya blockchain ini, misalnya di ekonomi masyarakat tradisional itu menjadi terganggu ya dengan adanya kontes teknologi ini. Macam-macam lah itu ya. Sehingga masyarakat itu menjadi kurang respon terhadap teknologi karena terganggu ya di dalam konteks tatanan sosial. Jadi itu yang satu, masyarakat menjadi kurang respon karena adanya gangguan tatanan sosial. Yang kedua, teknologi itu kadang ditolak karena merusak lingkungan alam. Kira-kira yang mana itu ya? Misalnya ada pembangkit listrik tenaga batu bara misalnya. Nah, tentu kalau batu bara itu kan asapnya banyak. Jadi sehingga masyarakat merasa terganggu dengan adanya pembangkit listrik tenaga batu bara ini. Apalagi kalau misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir, nah ini sangat berbahaya ya. Seperti pernah terjadi di wilayah Eropa Timur itu ya, sebuah daerah menjadi berhantu karena adanya kebocoran nuklir kalau nggak salah. Kemudian ketika terjadi tsunami di Jepang itu ada pembangkit listrik tenaga nuklir, dikhawatirkan ada kebocoran, bahaya bisa melahirkan kepunahan manusia di sekitar situ kalau terjadi kebocoran. Dan sehingga banyak yang menolak ya. Dulu di Indonesia pernah direncanakan untuk dibangun, tapi banyak yang menolak, itu bahaya. Kemudian ada misalnya ya kalau di bidang kelautan itu kan di Indonesia melalui pemerintah melahirkan peraturan tentang pelarangan penggunaan jaring harimau ya di dalam dunia kelautan itu ya, nelayan. Kenapa dilarang menggunakan jaring harimau ya? Kalau jaring harimau itu digunakan, maka semua yang dilewati jaring harimau itu akan masuk di dalam. Itu tidak peduli ikan, batu ya, semua terumbu karang itu akan jadi hancur. Jadi makanya dilarang itu dengan adanya teknologi seperti itu. Termasuk adanya bom ikan ya. Itu dulu di wilayah Sulbar ke sana itu ya banyak penggunaan bom ikan sehingga semuanya akan mati, sampai terumbu karang pun juga mati. Sehingga dilarang masyarakat untuk menggunakan teknologi terbarukan itu. Kemudian ada yang menolak karena dianggap merusak tatanan teologis dalam konteks keagamaan. Jadi tentu teknologi sekarang ini, misalnya kalau kita membuka HP, apalagi masuk di media sosial atau di YouTube atau di Twitter macam-macam, itu ya silih berganti antara istighfar dengan alhamdulillah ya, rasa syukur itu ya. Kenapa ya? Kadang-kadang kita melihat informasi tentang adanya misalnya mualaf gitu ya. Kemudian setelah dibuka yang lain tiba-tiba muncul informasi negatif. Jadi ini luar biasa apa ya, informasi itu begitu transparan. Jadi transparan kemudian merusaklah akidah ya, banyak sekali. Bahkan dulu awal-awal dari terbukanya internet di Parepare ada, saya ingat teman baru belajar membuka Google pada waktu itu, yang dia buka itu adalah tentang hadis. Dan ternyata ketika dibuka tentang hadis Tarbawi pada waktu itu, tiba-tiba di sampingnya itu banyak gambar-gambar seksi, hanya dia istighfar. Saya bilang inilah teknologi. Jadi sehingga banyak yang kurang respect karena itu dianggap merusak merusak agama.
Kemudian yang lainnya adalah merusak tatanan nilai. Jadi merusak tatanan nilai di sini misalnya adanya judol ya, judi online. Nah, saya kira ini juga nilai-nilai kehidupan kita ini menjadi terganggu ya dengan ya kadang-kala juga dianggap sebagai game biasa ternyata terperangkap masuk ke dalam judi online ya. Bahkan itu ada beberapa aplikasi yang sering muncul di laman media sosial kita itu, misalnya ada kamera transparan itu. Ini juga merusak nilai itu. Jadi ini sangat berbahaya dan termasuk ada aplikasi yang dapat merusak privasi. Bahkan itu yang baru-baru saya lihat ada aplikasi yang dapat mengontrol posisinya partner kita ya. Misalnya kalau orang yang berkeluarga, ibu-ibu ingin tahu di mana suaminya ini, dia bisa tahu kok ternyata dari senggol atau di mana ya. Itu ada aplikasi itu. Dan itu saya kira juga dapat mengganggu privasi ya. Nah, sehingga ada yang menolak karena kontes itu. Jadi itu ya bagi saya bahwa setiap ada perubahan itu pasti membawa gangguan. Tidak ada perubahan itu yang membawa kenyamanan. Karena orang sudah nyaman, kemudian ada yang terus menggeliat, bosan dengan rasa nyaman itu sehingga melahirkan hal yang baru. Dan setiap ada hal yang baru selalu mengganggu yang rasa nyaman itu. Sehingga yang berada di zona nyaman itu merasa terganggu. Dan yang tentu orang yang merasa terganggu ini ada pertimbangan-pertimbangan. Ya mungkin pertimbangannya itu dalam konteks tatanan sosial, ada konteks lingkungan alam yang terganggu, dampaknya, kemudian ada aspek keagamaan dan juga ada aspek nilai atau adab itu sendiri ya. Jadi saya kira ini menjadi sesuatu hal yang dapat memantik kita untuk menganalisis lebih dalam bahwa teknologi itu secara alamiahnya dalam ilmu pengetahuan itu selalu dibangun dalam konteks filosofinya ya adalah bebas nilai. Jadi hanya diciptakan, dikreasi dan seterusnya tergantung kepada pemilik dari teknologi itu sendiri. Sedangkan bagi kita dalam kacamata keilmuan pendidikan Islam, segalanya yang dilahirkan, yang diciptakan itu selalu syarat dengan nilai-nilai. Sehingga apapun yang kita lahirkan itu selalu diharapkan untuk mendapatkan implikasi yang positif, yang baik, dan kemaslahatan untuk kehidupan kita ini. Segera demikian catatan tambahan dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Tadi di awal memberikan catatan tambahan mengalami gangguan dan alhamdulillah di akhir karena sudah menyala lampu di rumah dan sekitarnya sudah mulai lancar ya. Kira demikian Bapak Ibu sekalian, minal aidin wal faizin, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan mohon maaf ya saya sampai hari ini ya masih kurang fit ya. Dan kadang kalau keluar itu ada rasa rasa dingin dan sensitif untuk menggigil ya. Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan Bapak Ibu sekalian. Kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Pamit ya Bapak Ibu.